IPA, saya atas nama Maria Marcelina Jeddo, Program Studi Ilmu Administrasi Negara kelas B, akan mereview materi teori sosial dan politik yang telah dijelaskan Bapak selama kurang lebih 8 pertemuan yang lalu. Di sini saya akan menjelaskan 2 materi, yaitu yang pertama, teori dan paradigma ilmu sosial. Paradigma ilmu sosial merupakan kerangka berpikir dalam masyarakat yang menjelaskan bagaimana cara pandang terhadap fakta kehidupan sosial dan perlakuan terhadap ilmu atau teori yang ada. Paradigma ini juga menjelaskan bagaimana meneliti dan memahami suatu masalah serta kriteria pengujian sebagai landasan untuk menjawab sebuah masalah tersebut. Ada 4 paradigma dalam ilmu sosial, yaitu yang pertama, paradigma positivisme. Paradigma positivisme pada dasarnya adalah ilmu sosial yang didasarkan pada pandangan dan metode ilmu alam dan dalam memahami realitas sosial masyarakat. Kaum positivisme percaya bahwa riset sosial harus didekat dengan metode ilmiah, yakni objektivitas, netral, dan bebas nilai. Pengetahuan selalu menganut hukum ilmiah yang bersifat universal, prosedur harus dikuantifikasi dan diverifikasi dengan metode saintifik atau ilmiah. Dengan kata lain, positivisme mensyaratkan pemisahan fakta dan nilai values dalam rangka menuju pemahaman objektif atas realitas sosial. Kaum positivisme berkeyakinan ilmu sosial tidak boleh subjektif, melainkan harus objektif, rasional, tidak boleh emosional, komitmen, dan empati. Yang kedua, paradigma interpretatif. Pendekatan dalam paradigma ini yaitu subjektivisme. Paradigma interpretatif sesungguhnya menganut pendirian sosiologis keteraturan seperti halnya fungsionalisme, tetapi mereka menggunakan pendekatan subjektivisme dalam analisis sosialnya. Sesungguhnya demikian, anggapan dasar mereka masih tetap didasarkan pada pandangan bahwa manusia hidup serba tertib, terpadu, kemapanan, kesepakatan, pertentangan, penguasaan sama sekali tidak menjadi agenda kerja mereka. Yang ketiga, paradigma fungsionalis. Paradigma ini mempunyai pendekatan yaitu objektivisme. Paradigma ini merupakan paradigma yang paling banyak dianut di dunia. Paradigma ini berakar kuat dari tradisi positivisme, pemikiran fungsionalis, kemapanan, ketertiban sosial, stabilitas sosial, kesepakatan, keterpaduan sosial, dan lain-lain. Paradigma ini berorientasi pragmatis, artinya berusaha melahirkan pengetahuan yang dapat diterapkan, berorientasi pada pemecahan masalah yang berupa langkah-langkah praktis untuk memecahkan sebuah masalah yang terjadi. Paradigma ini mendasarkan pada filsafat rekayasa sosial sebagai dasar bagi usaha perubahan sosial. Yang keempat, paradigma humanis radikal, di mana ilmuwan yang mengemukakan paradigma ini yaitu adalah Karl Marx. Penganut humanis radikal pada dasarnya berpijak pada kesadaran manusia. Pendekatan paradigma ini yaitu nominalis, antipositivis, voluntaris, dan ideografis. Pandangan dasarnya kesadaran manusia telah dikuasai atau dibelenggu oleh suprastruktur ideologis yang ada di luar dirinya yang menciptakan pemisah antara dirinya dengan kesadarannya yang murni atau aliensi, atau membuatnya dalam kesadaran palsu yang menghalangi mencapai pemenuhan dirinya sebagai manusia sejati. Agenda utamanya adalah memahami kesulitan manusia dalam membebaskan dirinya dari segala tatanan sosial yang menghambat perkembangan dirinya sebagai manusia. Meskipun demikian, masalah pertentangan struktural belum menjadi perhatian mereka. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang materialisme historis dan negara kelas.
Materialisme historis adalah pandangan sejarah dialektik dalam proses kerja dan laju perkembangan ekonomi yang dikembangkan oleh Karl Marx. Dalam pandangan ini, bukan kesadaran manusia yang menentukan keadaan mereka, tetapi keadaan sosial mereka yang menentukan kesadaran mereka. Keadaan sosial manusia merupakan produksinya. Hal ini berarti manusia ditentukan oleh produksi mereka, baik apa yang diproduksi maupun cara mereka berproduksi dan cara manusia berpikir. Oleh karena itu, kita tidak perlu memperhatikan apa yang dipikirkan manusia, tapi cukup melihat bagaimana cara ia bekerja. Perubahan masyarakat dalam teori materialisme lebih menekan pada faktor material atau faktor produksi, di mana perubahan masyarakat dibagi menjadi 3 kelas, yaitu pertama kelas feodal, di mana dalam tingkat ini masyarakat masih mempunyai pemikiran yang tradisional di mana kekuasaan dipegang oleh tuan tanah. Yang kedua, perubahan masyarakat dilihat dari tingkat kapitalisme, di mana kelas adalah komponen masyarakat yang menguasai faktor produksi dan ekonomi. Di sini terbagi atas 2 kelas masyarakat, yaitu kelas yang menguasai faktor produksi, yaitu tuan tanah atau kepemilikan tanah, dan kelas yang kedua yaitu masyarakat yang tidak menguasai faktor produksi atau penggarap. Pada perubahan tingkat kapitalisme mempunyai tingkatan yang tertinggi yaitu negara kelas. Dan tingkat masyarakat yang terakhir ialah perubahan masyarakat sosialis. Perubahan ini merupakan kritikan kepada kapitalisme di mana sistem tersebut membuat orang yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Sistem sosialis adalah sistem ekonomi di mana semua orang mendapatkan pekerjaan dan tiap orang dibayar dengan gaji yang setara dengan pekerjaan mereka masing-masing. Blends merasa bahwa pemerintah harus mampu membuka bisnis untuk menyediakan pekerjaan. Asumsi utama sosialisme adalah masyarakat yang dibagi menjadi 2 kelas, yakni kaum borjuis dan kaum proletar. Borjuis merupakan kaum yang memiliki modal dan alat produksi, sedangkan kaum proletar adalah mereka yang tidak memiliki modal dan alat-alat produksi. Baik Pak, itu saja review materi yang bisa saya paparkan pada kesempatan ini, dan jika ada kesalahan dalam pemaparan materi ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak. Sekian atas perhatian dan kesediaan Bapak untuk menonton video ini. Saya ucapkan limpah terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.